Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Hernando dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang kami buat, yaitu yang berjudul Hadis Hasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hadis hasan. Hasan secara etimologi adalah merupakan sifat musyabahah yang berarti al-jama'al, yaitu indah, bagus. Dengan demikian, hadis hasan berarti baik atau yang bagus. Secara terminologi, Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung ilat dan tidak syafats. Sedangkan pengertian hadis hasan menurut istilah Ibnu Hadis tercangkup dalam beberapa definisi sebagai berikut. Menurut At-Tirmizi, ialah hadis yang pada sanadnya tiada terdapat orang yang tertuduh dusta, tiada terdapat kejanggalan pada matanya, dan hadis itu diriwayatkan tidak dari satu jurusan yang sepadan maknanya. Menurut At-Tahah, definisi yang dianggap baik juga dikemukakan oleh Ibnu Hajar, yaitu hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil, ringan, kedabitannya dari perawi yang sama, dengan sampai ke akhir sanad tidak syadz dan tidak berlilat. Menurut Jumhurul Muhadditsin, hadis yang dinuklilkan oleh orang adil tapi tak begitu kokoh ingatannya, bersambung-sambung sanadnya, dan tidak terdapat ilat serta kejanggalan pada matanya. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dan sanadnya, kurang kesempurnaan hafalnya. Di samping itu pula, hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanyalah mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Selanjutnya, klasifikasi hadis hasan. Sama halnya dengan hadis sahih, hadis hasan juga terbagi menjadi dua, yaitu hasan li zatihi dan hasan li ghairi. Definisi hasan li zatihi menurut bahasa merupakan sifat musyabahat dari kata hasuma, artinya bagus. Hadis hasan li zatihi menuntut istilah adalah sebagai berikut. Menurut Al-Khuttabi Mu'alim al-Sunnah, hadis yang diketahui oleh orang yang meriwayatkannya serta terkenal, banyak beredar di kalangan ahli hadis, diterima oleh mayoritas ulama, dan disepakati oleh seluruh fuqaha. Menurut Al-Tirmizi dalam kitabnya Jami' Al-Tirmizi Kitab Ilal, setiap hadis yang diriwayatkan dalam sanadnya tidak terdapat rawi yang tidak tertuduh suka berbuat dusta, bukan hadis syadz, dan ada hadis lain yang diriwayatkan oleh rawi lain yang sama dengannya. Selanjutnya, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Al-Nuqbah, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil tetapi lemah hafalannya, sanadnya bersambung, tidak ada ilat juga, bukan hadis syadz. Definisi yang paling terkenal dan paling baik menurut ulama hadis adalah definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Selanjutnya, hukum hadis hasan li zatihi. Hukum mengamalkan dan berhujjah dengan hadis hasan li zatihi adalah sama halnya dengan hukum mengamalkan dan berhujjah dengan hadis sahih, yaitu wajib walaupun kekuatan hadis hasan berada di bawah hadis sahih. Oleh karena itu, hadis hasan dijadikan hujjah oleh seluruh kalangan ulama, ahli hadis, fikih, dan ahli usul, kecuali oleh orang-orang yang menganggap remeh hadis hasan seperti Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Selanjutnya, contoh hadis hasan li zatihi. Contoh hadis hasan li zatihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dalam kitab Fadail al-Jihad, yang artinya telah bercerita kepada kami Qutaibah, telah bercerita kepada kami Ja'far ibnu Sulaiman al-Dabai dari Abi Imran al-Jauni dari Abu Bakar ibnu Abu Musa al-Sya'ri. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pintu surga berada di bawah bayang-bayang padang. Hadis hasan gharib. Hadis ini
Hadis di atas merupakan hadis hasan li zatihi karena seluruh rawinya sikat kecuali Ja'far ibnu Ismail al-Dabi'i. Oleh karena itu, derajat hadis tersebut turun dari hadis sahih ke hadis hasan li zatihi. Hadis hasan li ghairihi. Definisi hadis hasan li ghairi yaitu hadis dhaif yang memiliki riwayat yang banyak dan kedua ifannya bukan disebabkan karena fisiknya, rawi atau karena kedustaannya. Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu hadis disebut hasan li ghairi bila terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, banyak diriwayatkan dari jalan lain yang derajatnya sama atau lebih tinggi. Yang kedua, sebab kedaifan hadis tersebut adalah jeleknya hafal rawi atau kebodohannya atau sanadnya terputus. Yang penting bukan disebabkan karena kepastian atau suka berdusta. Kedua, derajat hadis hasan li ghairi. Derajat hadis hasan li ghairi berada di bawah derajat hadis hasan li zatihi. Oleh karena itu, jika terjadi al-ta'arud, pertentangan antara hadis hasan li zatihi dengan hadis hasan li ghairihi, maka hadis hasan li zatihi harus didahulukan untuk diamalkan. Contoh hadis hasan li ghairihi yang artinya dari Syu'bah, dari Ashim Ubaidillah, dari Abdillah ibnu Amir ibnu Rubaiyah, dari bapaknya sesungguhnya seseorang perempuan dari Bani Fazarah menikah dengan masyarakat kawin 2 sandal. Kemudian Rasul berkata padanya, apakah engkau ridho atas darimu dan hartamu diganti dengan 2 sandal? Perempuan itu menjawab, iya. Kemudian Rasul memperbolehkannya. Ashim merupakan orang yang dhaif karena jelek hafalannya, tetapi Al-Tirmizi menganggap hadis ini hasan karena riwayatnya lain yang serupa. Baiklah, sampai di sini presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Randa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. C. Keujahan hadis hasan. Sebagaimana hadis sahih, menurut para ulama ahli hadis bahwa hadis hasan, baik hasan li zatihi maupun hasan li ghairi, juga dapat diadikan hujah untuk menetapkan suatu kepastian hukum yang harus diamalkan. Terdapat perbedaan pandangan antara mereka dalam soal penempatan rutbah atau urutannya, yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Ada ulama yang tetap membedakan kualitas kehujahan baik antara sahih li dzati dan sahih li ghairi dengan hasan li zati dan hasan li ghairi. Hukum hadis hasan dalam hal fungsinya sebagai hujah dan implementasinya adalah sama seperti hadis sahih. Hanya saja jika terjadi pertentangan antara hadis sahih dengan hadis hasan, maka harus mendahulukan hadis sahih karena tingkat kualitas hadis hasan berada di bawah hadis sahih. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari dimensi kesempurnaan kedabitan para periwayat hadis hasan yang tidak seoptimal kesempurnaan kedabitan para periwayat hadis sahih. Kemudian D. Tingkatan hadis hasan. Tingkat rendahnya hadis hasan terletak pada tingkat kedabitan dan keadilan perawinya. Tingkat hadis hasan sebagaimana hadis sahih hasan juga memiliki tingkat tertentu. Tingkat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, paling tinggi derajatnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bahaj ibnu Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, dan diriwayatkan Ibnu Ishaq dari Al-Taimi. Yang kedua, riwayat yang diperdebatkan kehasanannya, seperti riwayat Haris ibnu Abdillah, Ashim ibnu Damroh, dan riwayat Hajjaj
Ibnu Atrah. Sumber hadis hasan. Berbeda dengan hadis sahih yang dikumpulkan dalam kitab tersendiri. Seperti kitab Sahih Bukhari dan Muslim, para ulama belum menulis atau membukukan hadis hasan secara khusus, tetapi masih terkumpul dengan hadis sahih maupun hadis dhaif. Meskipun jumlah hadis sahih maupun hadis dhaif hanya sebagian kecil saja, walaupun demikian, kitab-kitab yang banyak memuat hadis hasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kitab Jami, karya Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surat At-Tirmidzi. Yang kedua, Kitab Sunan, karya Imam Abu Daud Sulaiman bin Al-Asyiat Sijitani. Yang ketiga, Kitab Al-Mujtabah, karya Imam Abu Abdur Rahman Ahmad bin Syuaib An-Nasai. Yang keempat, Kitab Sunan Al-Mustafa, karangan Ibnu Majah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini. 5. Kitab Al-Musnad, karangan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Yang keenam, Kitab Al-Musnad, karangan Abu Yula Al-Muwassali Ahmad bin Ali. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.